Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Emma dari Kibojo Kusuma dengan NPM 243510591. Saya berasal dari kelas 3C, tepatnya di Prodi Teknik Informatika. Baik Pak, di dalam video ini saya akan membahas tugas yang sudah Bapak berikan, yaitu tentang materi shear atau transformasi geometri, dan juga reflection ataupun pencerminan geometri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tidak hanya ada bentuk pengertian, rumus, tetapi juga ada contoh soal beserta jawaban yang sudah saya berikan di dalam PowerPoint yang saya buat ini. Baik Pak, langsung saja ke materi yang sudah saya buat ini. Nah, yang pertama yaitu ada pengantar transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses memanipulasi posisi, ukuran, atau orientasi suatu objek dalam bidang koordinat. Jenis-jenis transformasi dasar. Nah, yang pertama itu ada translasi atau pergeseran. Yang kedua yaitu ada rotasi ataupun perputaran. Dan yang ketiga yaitu ada skala ataupun penskalaan. Dan yang keempat ini adalah shear atau geser ataupun fokus materi yang akan saya bahas di dalam PowerPoint yang sudah saya buat ini. Lebih ke jenis-jenis transformasi shear. Nah, yang kelimanya itu ada refleksi ataupun pencerminan. Baik, langsung saja ke selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian shear. Shear atau transformasi geser adalah transformasi yang mengubah bentuk suatu objek dengan menggeser koordinat titik-titiknya pada salah satu sumbu tanpa mengubah luas area objek atau hanya bentuknya yang miring. Nah, intinya dari shear ini bentuk objek itu menjadi miring, ukuran dan posisi dasarnya tetap, salah satu sumbu X atau Y-nya digeser proporsional terhadap sumbu lainnya. Selanjutnya, nah yang ketiga ini ada rumus shear. Rumus shear ini dibagi menjadi dua, rumus shear terhadap sumbu X, rumus shear terhadap sumbu Y. Nah, pada kali ini saya akan membahas terlebih dahulu rumus shear terhadap sumbu X, yang dimana rumusnya adalah X aksen per Y aksen sama dengan buka kurung 1/0 SHX per 1 tutup kurung sama dengan tutup kurung buka kurung lagi X per Y dan tutup kurung. Hasilnya yaitu adalah X aksen sama dengan X ditambah SHX dikali Y. Dan yang kedua yaitu ada shear terhadap sumbu Y. Nah, yang dimana rumusnya adalah X aksen per Y aksen sama dengan buka kurung 1 per SHY 0 per 1 tutup kurung sama dengan X per Y. Hasilnya yaitu adalah Y aksen sama dengan SHY dikali X. Titiknya itu digeser ke atas atau bawah tergantung nilai dari SHY-nya tadi. Baik, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah melakukan transformasi shear. Yang pertama, kita tentukan arah shear atau sumbu X atau sumbu Y-nya tadi. Kita tentukan terlebih dahulu, jadinya kita tidak salah dalam menggunakan rumusnya. Dua, yaitu tentukan faktor shear, SHX atau SHY. Dan yang ketiga, gunakan matriks shear sesuai sumbu yang dipilih. Nah, yang keempat ini, kalikan matriksnya tadi, kalikan matriks transformasinya dengan koordinat titik objek. Nah, kita kalikan antara matriks transformasinya dengan koordinat titik objek. Nanti bakalan ada saya bahas di dalam soal yang sudah saya buat, Pak. Yang kelima, yaitu ada dapatkan koordinat baru hasil transformasi. Dan yang keenam yaitu gambar hasilnya untuk melihat perubahan bentuk. Baik, langsung saja ke soal yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soal shear dan juga jawabannya langsung. Dan kenapa saya membuatnya langsung di dalam kertas, Pak? Karena saya kesusahan di dalam PowerPoint ini untuk menulis berbentuk angka. Jadinya saya mengambil jalur cepatnya, yaitu saya membuatnya di dalam kertas, lalu saya menambahkannya di dalam PowerPoint yang sudah saya buat ini. Baik Pak, langsung saja saya akan menjelaskan langkah demi langkah dalam pengerjaan jawaban dari soal yang sudah saya buat ini. Nah, diketahui
Persegi panjang PQRS memiliki koordinat P2.2,1, Q5,1, R5,4, dan S2,4. Nah, yang dimana titik koordinatnya ini tadi kita bakalan mengubahnya atau kita ubah dia nanti ke dalam bentuk matriks. Nah, persegi panjang tersebut digeser berdasarkan arus sumbu X dengan faktor skala K. Faktor skala K di sini sudah diketahui yaitu sama dengan 4. Sama dengan 4. Sehingga menjadi persegi panjang P2, Q2, R2, dan S2. Tentukan koordinat hasil shear dari masing-masing titik. Nah, di sini kita menggunakan jawabannya yang pertama yaitu kita harus mengetahui terhadap sumbu X. Nah, di sini dia sudah jelas ditentukan terhadap sumbu X, maka kita menggunakan rumus X aksen per Y aksen sama dengan buka kurung 1/0 K per 1 tutup kurung buka kurung X per Y dan tutup kurung. Nah, di sini saya sudah mengubah titik koordinatnya, titik koordinat yang awalnya itu P sama dengan 2,1 saya ubah menjadi dalam bentuk matriks, yaitu P sama dengan 2/1. Nah, terhadap sumbu X sama dengan X aksen per Y aksen sama dengan 1/0, dan di sini K per 1 tutup kurung dan X per Y. Nah, terlebih dahulu saya akan membuat matriksnya terlebih dahulu dari koordinat yang sudah diketahui tadi. Nah, matriksnya itu ada 2/1, 5/1 yaitu nilai dari Q, R yaitu 5/4, dan S itu 2/4. Nah, langsung saja rumus sumbu X tadi saya masukkan ke sini yaitu 1/0 K per 1. 1/0 K-nya ini sudah kita ketahui yaitu nilainya 4, maka saya tulis di sini 4 dan juga persnya 1. Nah, di sini baru saya turunkan matriksnya untuk saya lakukan perkalian antara titik koordinat dengan rumus matriks sumbu X tadi. Nah, perkaliannya itu dilakukan dengan kolom dikali baris. 1 dikali 2 dan 4 dikali 1. Nah, begitu pula selanjutnya yaitu 1 dikali 5 dan begitu pula next selanjutnya. Baik, langsung saja ke yang selanjutnya. Nah, 1 dikali 2 kita tulis di sini dan tambah 4 dikali 1 kita tulis di sini. Dan selanjutnya yaitu 1 dikali 5 dan selanjutnya lagi 1 dikali 5 lagi dan selanjutnya lagi 1 dikali 2 sampai akhirnya selesai. Dan di bawahnya ini juga sama, kita kalikannya yaitu 0 dikali 2 di sini dan juga 1 ini dikali yang di sini 1 kali 1. Maka untuk selanjutnya yang kayak gini lagi sama aja, 0 dikali 5 terus 1 dikali 1, 0 dikali 5, 1 dikali 4, dan 0 dikali 2, 1 dikali 4. Nah, dari perkalian yang tadi maka nanti akan dijumlahkan 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 1 sama dengan 4, maka kita tambahkan 2 ditambah 4, 5 ditambah 4, 5 ditambah 16, dan 2 ditambah 16, 0 tambah 1, 0 tambah 1, 0 tambah 4, dan 2 tambah 4. Nah, disinilah saya bakalan mendapatkan titik koordinat dari sumbu X-nya itu 2 ditambah 4 yaitu 6/1, dan selanjutnya 5 ditambah 4, 9 per 1, 5 ditambah 16 yaitu 21/4, 21, 0 ditambah 4 yaitu sama dengan 4, 2 tambah 16 itu 18, dan 2 ditambah 4 itu adalah 8. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya, nah, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk yang tadi kan Pak, di rumus terhadap sumbu X sudah selesai saya menjelaskan. Maka saya bakal melanjutkan yang lagi, yaitu terhadap sumbunya lagi. Karena kita harus mencarinya juga di dalam terhadap sumbu Y. Dengan soal yang sama, saya hanya mencarinya di dalam sumbu Y. Dan rumus sumbu Y ini adalah X aksen sama dengan Y aksen. Maaf, saya ulangi, X aksen per Y aksen sama dengan buka kurung 1 per K
dan juga 0/1 tutup kurung buka kurung X per Y. Baik Pak, di sini juga saya sudah menjawabnya lagi di dalam bentuk kertas. Nah, baik Pak, saya akan bakalan menjelaskan satu persatu langkahnya dalam penyelesaian ini. Nah, penjelasannya itu tetap sama dengan terhadap sumbu X-nya tadi, hanya saja yang dibedakan hanya dalam bentuk K-nya. Kalau yang tadi dalam sumbu X, bentuk K-nya itu berada di posisi di sini. Kalau di sumbu Y, dia di bawah angka 1. Sedangkan di sumbu X, dia sebelahan dengan angka K. Nah, baik. Di sini saya juga sudah mengubahkan koordinatnya itu dalam bentuk matriks. Lalu saya lakukan perkalian lagi antara kolom dengan baris, yaitu 1 ini dikali 2, 0 dikali 1, dan juga 1 dikali 5, dan juga 0 dikali 1. Ini dia dapatnya. 1 dikali 5 dan juga 0 dikali 4, serta 1 dikali 2 dan juga 0 ini dikali 4. Begitu pula dengan yang di bawahnya, yaitu 4 ini dikali 2 dan 1 dikali 1, lalu 4 dikali 5 dan 1 dikali 1, serta 4 dikali 5 lagi, serta 1 dikali 4, dan juga 4 dikali 2, serta 1 dikali 4. Maka setelah sudah selesai kita dalam memperkalikannya, kita lakukan dalam bentuk penjumlahan. Hasil dari perkaliannya kita lakukan penjumlahan. 1 dikali 2 tadi kan 2. Nah, kita tambahkan 2 ditambah 0. 1 kali 5 ini kan hasilnya ada ditambah 0 itu, dan 5 ditambah 0. Maka setelah ini saya jumlahkan. 2 ditambah 0 itu adalah 2. 8 ditambah 1 adalah 9. Maka didapatkan 2/9. 5 ditambah 0 itu 5. Serta 20 ditambah 1 yaitu 21. 5 ditambah 0 ya 0. 5 ditambah 0, maaf saya ulangi. 5 ditambah 0 ya adalah 5. Yaitu 20 tambah 4, 24, serta 2 tambah 0, 2, serta 8 tambah 4, 12. Maka titik koordinat atau koordinat yang sudah saya dapat yang baru ini adalah ini. 2/9, 2,9, 5,21, 5,24, dan 25/12. Baik, mungkin itu saja materi share, ataupun mulai dari awal, dari pengertian, dari langkah-langkahnya seperti apa, dari intinya share itu seperti gimana, dan banyak mungkin yang saya bahas tadi. Mungkin itu saja, dan selanjutnya saya akan membahas lagi dalam materi reflection. Nah, reflection atau refleksi adalah transformasi geometri yang memantulkan suatu objek terhadap garis tertentu dalam 3D atau bidang tertentu dalam bentuk 3D atau 3D, sehingga menghasilkan bayangan cermin dari objek tersebut. Nah, dalam grafik komputer, reflection atau refleksi ini digunakan dalam yang pertama, yaitu untuk membuat efek cermin pada objek. Yang kedua, menghasilkan simetri visual atau misalnya pantulan air atau kaca. Dan yang ketiga, mengembalikan koordinat secara terkontrol pada sumbu tertentu. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua ini saya membahas tentang konsep dasarnya dalam reflection. Reflection ini, dia mengubah posisi titik dengan mengembalikan salah satu atau lebih koordinatnya terhadap sumbu atau garis tertentu. Misalnya nih, terhadap sumbu min X, yaitu posisi vertikalnya berubah. Terhadap sumbu Y, posisi horizontalnya berubah. Dan terhadap garis Y sama dengan X, posisi atau X dan Y-nya ditukar menjadi YX. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada representasi dalam bentuk matriks 2 3D ataupun homogeneous coordinates. Dalam grafik komputer, refleksi dinyatakan dalam bentuk matriks transformasi 3x3. 3x3 itu adalah ordonya seperti ini, 3 dikali 3. Nah, agar bisa digabung dengan translasi, rotasi, dan juga skala. Tetapi saya di sini hanya membahas tentang shear dan juga reflection. Lalu, jenis refleksi. Jenis refleksi itu ada terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X itu seperti ini. 1
0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 1. Dan sertakan terhadap sumbu Y, yaitu min 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Dan terhadap garis Y sama dengan X, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Dan terhadap titik asal 0,0, nah, min 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Baik, selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara melakukan refleksi dengan matriks? Nah, yang pertama itu adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita lakukan tentukan titik objeknya. Titik objek P, X, atau Y-nya. Dan yang kedua, tentukan jenis refleksi yang kita inginkan. Nah, yang ketiga ini, pilih matriks transformasi refleksi sesuai tabel. Dan yang keempat, kalikan matriks refleksi dengan vektor titik dalam bentuk homogen. P aksen sama dengan F refleksi dikali P, di mana P sama dengan buka kurung X per Y per 1 juga. Nah, selanjutnya, ini ada contoh soal reflection beserta jawabannya yang sudah saya buat juga, Pak, serta sudah saya tulis dalam bentuk kertas, karena sekali lagi saya mohon maaf, Pak, saya memang kesusahan di dalam menulis jawabannya di dalam bentuk PowerPoint. Jadi saya menulisnya di dalam bentuk kertas menggunakan pena. Tapi saya akan menjelaskannya satu persatu apa yang sudah saya tulis ini. Nah, diberitahukan satu soal persegi panjang IFGA dengan koordinat E 2,2, F 6,2, dan G 6,5, H 2,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, terlebih dahulu pasti selalu kita dicerminkan terhadap sumbu X menjadi persegi panjang E1, F1, G1, dan A1. Nah, jawaban saya yaitu rumusnya. Rumusnya yang tadi terhadap sumbu X yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 1 per 0, 0 per min 1. Atau buka kurung X sama dengan Y. Nah, di sini terlebih dahulu kita bakalan mengubah koordinat yang sudah kita ketahui tadi, E sama dengan 2,2 dalam bentuk matriks. Nah, di sini kawan-kawan, saya sudah mengubahnya. Nah, di sini tampak jelas koordinat dari E 2,2 dan saya sudah mengubahnya dalam bentuk matriks yaitu E 2 per 2, F 6 per 2, G 6 per 5, H 2 per 5. Dan ini merupakan rumus dari sumbu X-nya, yaitu 1 per 0, juga 0 per min 1. Nah, di sini juga sama, kita mengalihkannya itu antara kolom dengan baris, yaitu 1 dikali 2, habis itu 0 dikali 2, 1 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 6, dan 0 dikali 2. Nah, begitu pula selanjutnya, 1 dikali 6, 0 dikali 5, 1 dikali 2, 0 dikali 5. Serta bagian bawahnya yaitu 0 dikali 2, min 1 dikali 2, 0 dikali 6, min 1 dikali 2, 0 dikali 6, min 1 dikali 5. Dan 0 dikali 2, min 1 dikali 5. Maka, setelah kita sudah selesai melakukan perkalian, maka kita bakalan melakukan penjumlahan dari hasil perkalian yang sudah kita kalikan tadi. Nah, di sini hasil perkalian dari 1 kali 2 itu adalah 2. Kita lakukan penjumlahan terhadap 0 dikali 2 ini kan hasilnya 0. Kita lakukan penjumlahan dari hasil 0 kali 2 ini kan 0. Nah, 2 ditambah 0, 6 ditambah 0, 6 ditambah 0, dan 2 ditambah 0. Maka kita dapatkan hasilnya 2, dan ini 0 ditambah min 2, min 2. Jadi hasilnya adalah 2 per min 2, 6 ditambah 0 adalah 6, 0 ditambah min 2 adalah min 2, maka didapatkan hasil yaitu adalah 6 per min 2, lalu 6 ditambah 0 adalah 6, serta 0 ditambah min 5 itu adalah 6 per min 5. 2 ditambah 0 adalah 2, dan 0 ditambah min 5 itu adalah min 5. Nah, maka inilah titik koordinat baru yang sudah saya dapatkan dari soal yang sudah saya buat tadi. Baik, langsung kita cari lagi ke dalam terhadap sumbu Y-nya. Nah, di sini kawan-kawan, terhadap sumbu Y, rumusnya itu berbeda dengan terhadap sumbu X.
di mana kalau terhadap sumbu X kita di sininya itu menggunakan positif semua. Terhadap sumbu X ini di sini ada negatif, dan juga karena di Y ini kita menggunakan nilai positif semua. Baik, setelah koordinatnya sudah kita pecahkan dalam bentuk matriks, kita lakukan perkalian langsung antara kolom dengan baris. 1 dikali 2, 0 dikali 2, 1 dikali 6, 2, 0 dikali 2, 1 dikali 6, 0 dikali 5, 1 dikali 2, dan 0 dikali 5. Begitu pula yang bawahnya, 0 dikali 2, 1 dikali 2, 0 dikali 6, 1 dikali 2, 0 dikali 6, 1 dikali 5. Dan begitu pula selanjutnya lagi sampai yang akhir, yaitu 0 dikali 2, 1 dikali 5. Nah, setelah kita melakukan perkalian tadi juga, lalu kita lakukan penjumlahan langsung. Nah, hasil penjumlahan dari hasil ini adalah 1 kali 2 tambah 0 kali 2, yaitu dengan 2 ditambah 0. 2 ditambah 0 adalah 2, 0 ditambah 2 adalah 2. Maka didapatkan hasilnya 2 per 2, 6 tambah 0, 6, 0 tambah 2, 2. Maka didapatkan hasilnya 6 per 2. Lalu ada juga 6 ditambah 0, 6, serta 0 ditambah 5 itu adalah 5, serta 2 ditambah 0 adalah 2, serta 0 ditambah 5 adalah 5. Maka saya akan mendapatkan titik koordinat yang barunya juga 2,2, 6,2, 6,5, dan serta 2,5. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai soal yang sudah saya buat, yaitu soal reflection beserta jawabannya baik dalam terhadap sumbu X ataupun sumbu Y. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam soal yang sudah saya berikan beserta jawabannya ini. Maka saya akan melanjutkannya terhadap next materinya. Nah, tak terasa saya sudah sampai di kesimpulan transformasi shear ataupun reflection dalam grafik komputer. Kesimpulan dari PowerPoint yang sudah saya buat ini, intinya transformasi shear itu adalah geser. Transformasi shear adalah proses mengubah bentuk suatu objek dengan menggeser titik-titiknya secara proporsional terhadap salah satu koordinat. Shear tidak mengubah ukuran, orientasi, atau luas objek, hanya memiringkan bentuknya seperti menjadi jajaran genjang. Nah, maknanya di dalam grafik komputer ini, transformasi shear ini sering digunakan untuk membuat efek kemiringan, bayangan, perspektif semu, 3D, atau serta animasi dinamis tanpa mengubah ukuran dasar objek. Dan yang kedua, yaitu saya membahas tadi kan transformasi reflection ataupun pencerminan. Sekali lagi, transformasi reflection adalah proses mencerminkan objek terhadap suatu garis atau bidang tertentu sehingga posisi terhadap titik berpisah ke sisi berlawanan, namun jarak terhadap sumbu cermin tetap sama. Nah, maknanya di dalam grafik komputer, reflection ini digunakan untuk menciptakan efek simetri, bayangan, cermin, atau duplikasi objek pada sisi berlawanan, sering dipakai dalam desain grafis, animasi, dan rendering visual. Selanjutnya ini baik shear ataupun reflection merupakan transformasi geometri linear yang sangat penting dalam grafik komputer atau pada mata kuliah grafik komputer pada saya ini di semester 3. Keduanya digunakan untuk memanipulasi bentuk dan tampilan objek secara matematis tanpa mengubah esensinya. Yang pertama, dengan memahami kedua transformasi ini, saya dapat membangun efek visual yang realistis, meningkatkan kontrol terhadap tampilan grafis, dan mengoptimalkan proses render pada sistem grafik 2D ataupun 3D. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada tugas video yang sudah Bapak berikan tentang shear ataupun reflection. Semoga materi yang saya berikan ini dapat berguna bagi kawan-kawan sekalian dan dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.